Ya, halo Sobat Medcom. Saat ini saya sudah bersama dengan founder dan chairman Mark Plus Inc., Hermawan Kartajaya, dan kita akan berguru lebih jauh mengenai tren bisnis digital 2020. Pak Hermawan, apa kabar? Baik, diusahakan pura-pura baik. Pura-pura baik. Sudah 73, 31 tahun diabetes. Cuma pura-pura sehat. Pura-pura ya, tahun 2020 itu kan katanya era baru nih Pak. Udah 1 dekade lewat, ini apa sih Pak kira-kira perubahan paling signifikan kalau kita bicara mengenai lanskap bisnis digital di Indonesia, dan kemudian trennya itu ke depan akan seperti apa Pak? Kalau di Mark Plus ini ada anatomy of change. Teknologi primary change driver, ekonomi sentral, market itu ultimate terakhirnya. Ada political legal itu immediate, karena kalau ada perubahan immediate itu langsung market berubah, perubahan peraturan, dan social culture itu incremental. Karena kalau perubahan social culture, market itu berubah, kita nggak kerasa. Nah, teknologi tentunya adalah teknologi driver, primary driver. Jadi di Indonesia sendiri selama 10 tahun ini nyata sudah bahwa kita masuk dengan cepat 3.0, 4.0 dan upcoming 5.0. Jadi teknologi informasi ini kayaknya nggak bisa ditahan lagi. Klise lah ini, tapi itulah kenyataannya. Jadi seorang yang dipicu oleh marketer itu harus memperhatikan perubahan teknologi supaya bisa memprediksi kira-kira apa yang terjadi di ekonomi, kemudian market. Dan itu merubah outlook kita ya Pak ya? Artinya kalau secara bisnis, secara personal, outlook kita menjadi berubah Pak? Kalau saya kan kemudian change itu, anatomy of change itu dimasukkan dalam 4C kerangkanya. Change, competitor, customer, company. Nah, kalau kita di sini, teknologi ini kan bukan cuma merubah kita, merubah kompetitor, kompetitornya mungkin ada kompetitor baru, customernya juga mungkin customer lama tapi behavior baru, kecenderungan baru. Jadi landscape-nya berubah, sehingga kita berada pada setting yang baru. Jadi kalau kita tidak merubah PDB, positioning, differentiation, branding, repositioning, redifferentiation, rebranding, bisa mati loh. Jadi artinya apakah semua perusahaan, kalau kita bicara mengenai usaha begitu ya, berusaha dalam lingkungan seperti ini, apakah semua kemudian harus beralih tiba-tiba menjadi digital Pak? Digitalization itu harus pertama memperkuat bisnis lama yang memang bahaya kalau tidak di digitalization kan, karena consumer behavior kan berubah, mencari informasi mungkin dari digital sebagian, kemudian order kalau bisa dari digital, ya toh, ngambil atau di delivery dan sebagainya. Dan kedua, digitalization itu membuka peluang baru. Dan yang ketiga adalah memang harus diukur, harus ada measurement-nya. Kalau digitalization tidak dilakukan tanpa ukuran, invest, pokoknya digitalization kemudian tidak diukur hasilnya apa, ya repot. Ya toh. Terutama beberapa, maaf kalau dibalik, sekarang perusahaan startup yang anak-anak muda sering nafsu, bikin online semua dikira semua bisnis ini bisa diselesaikan dengan online, karena kecenderungannya online, ini kebablasan juga. Online, kemudian nggak dihitung, rugi-rugian nggak apa-apa, nanti akan datang, yang penting market cap-nya naik, asal jadi apa? Unicorn. Iri sama Gojek, Dekakon. Yang jadi Gojek itu satu yang berhasil menarik investor banyak. Dan tidak semua bisa menarik investor begitu saja lah. Kalau rugi terus ya mati duluan. Tapi artinya di mana Pak positioning untuk sekarang ini, artinya yang sudah kadung digital, karena kita melihat sekarang yang digital pun mereka berlomba-lomba untuk membuka outlet offline. Itulah gitu. Yang offline tiba-tiba buka online gitu populernya kan Pak? Kan hybrid. Kalau kita di Mark Plus ini Omni namanya. Itu Planet Omni. Planet ini sudah berubah menjadi Omni. Omni itu artinya bukan cuma online sama offline toh. Tapi kita itu mesti melihat hal-hal yang paradok ini. Online sama offline kan sering diparadokkan, tapi padahal harus dirangkul dua-dua. Leadership sama manajemen. Nggak cukup leadership toh. Manajemen harus ada. Manajemen toh nggak cukup. Harus ada leadership. Kreativitas sama produktivitas. Kreatif toh nggak produktif percuma. Produktif nggak kreatif percuma. Karena produktivitas itu akan mandek.
innovation dan improvement harus jalan bareng. Nah, inilah yang saya sebut sebagai omni. Karena itu yang startup harus mikirin. Gejalanya sudah mulai sekarang. Coba lihat Alibaba. Mulai buka toko offline. Cuman otomatisasi semua pakai robot. Bukan toko konvensional seperti yang zaman dulu. Ya toh, Airbnb juga mikir punya hotel ini, ya kan? Dan kalau di Indonesia sendiri akhirnya kita harus diakui, harus akui itu. Gojek pun punya tempat mangkal kok sekarang, resmi atau enggak. Plus perusahaan offline yang katanya takut diserang online. Informasi kan banyak, wah ini bahaya ini. Tapi buktinya sekarang tetap bertahan karena kita campur offline online ini. Bertahan. Jadi tapi interaksi fisik itu masih dibutuhkan berarti ya Pak ke depan? Balik lagi sekarang, balik lagi karena itu saya enggak bilang bahwa online itu enggak perlu ya. Harus, digitalization itu harus. You avoid digitalization, you will die. Karena ini era digitalization. Tapi harus dibalik. Itu kan sering disebut milenial, maaf ini. Aku baby boomer. Milenial itu bagusnya gini. Tapi aku sangat menghargai apa kelemahan milenial. Jarang disebut milenial itu merasa bisa menaklukkan dunia pakai online. Bagus dong Pak, semangat anak muda. Iya, nggak apa-apa semangatnya, tapi ini kebablasan ya repot. Pak, tapi kembali lagi ke soal measurement tadi ya Pak ya. Terutama kalau untuk kami di industri publishing, news publishing begitu ya. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pandangan begitu. Karena kalau kita melihat sekarang alat ukurnya apa sih sebenarnya atau currency-nya apa sih Pak sebenarnya yang sekarang itu paling reliable. Karena kalau kita bicara mengenai digital itu berarti kita bicara mengenai ukuran engagement rate begitu misalnya. Tapi seberapa relevan sih Pak? Setuju. Jadi media yang tidak bisa mengengage orang itu tidak bisa menghasilkan loyalitas. Karena engage itu kan sampai customer itu jiwanya masuk ke situ. Engage. Bahwa nanti tanda-tandanya kayak begitu itu diukur dari macam-macam, orang itu balik lagi atau apa. Tapi kan engage itu dari istilahnya kan terengage itu lain dengan satisfied. Kalau satisfied tok belum tentu engage. Setuju, memang kalau di media yang bisa membuat engage, katanya online itu bisa membuat engage. Siapa bilang offline tidak bisa membuat engage? Ini ketemu langsung begini, lain rasanya. Ini ada engagement ya Pak ya? Ada engagement dalamnya ini. Tapi kalau ketemu online tok, bisa kepikiran tok bisaan. Bisa ke jiwa bisaan ya toh. Nah makanya sekarang ini jangan takabur. Measurement terakhir itu cuma dari nilai kapitalisasi. Engagement dicapai supaya kapitalisasi tinggi. Engagement dicapai supaya brand kita makin kuat. Itu yang engage banyak loh. Brand kuat, akhirnya nilai kapitalisasinya perusahaan itu gede jadi dekakon, hektakon dan sebagainya, unicorn. Tapi kan kalau rugi terus tidak ada yang mau invest akhirnya. Apa enggak mati? Itulah. Itu yang harus satu dekakon jadi, mungkin 100 yang mati. Makanya aku selalu bilang, entrepreneurship Gen Y, apalagi Gen Z ini, itu harus disertai dengan marketing. Marketing itu strateginya, bukan promosinya. Segmennya mana yang mau dituju, diferensiasinya apa. Kemudian jadi marketing mix-nya kayak apa. Ilmunya itu semakin relevan dong Pak. Entrepreneurship sama marketing itu harus campur satu. Sekarang marketing tanpa entrepreneurship nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena dunia makin VUCA. Makin volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi saya percaya pada Jack Ma yang mengatakan obatnya VUCA itu DAMO. Discovery, Adventure, Momentum, Outlook. Yang paling susah itu momentum. Entrepreneur hanya bisa, sudah tahu strateginya benar ini. Aku mau buka warung. Warungnya harus di sini, platformnya gini. Momentumnya keliru, repot. Jadi dari discovery, adventure, momentum, outlook, kalau saya, momentum yang paling penting. Karena too early atau too late. Masuk. Sama.
Orang anak muda ngejar cewek juga gitu. Too early repot, ditolak. Too late diambil orang. Sama, cewek ya gitu. Mau ngomong iya apa enggak itu kan suka jual mahal. Too early ngomong nggak kayak murahan. Harus bisa ngebaca. Kayak murahan, kayak too late pergi cari orang lain. Sama. Itu entrepreneur. Karena itu entrepreneurship sekarang lebih diperlukan dari seorang businessman. Nah kebanyakan, maaf ini, milenial dan Gen Z menurut definisi kita itu tambah nekat terus. Oh, gitu ya, Pak. Pendek. Oke, jadi pesan kerja sama orang kalau bisa pindah-pindah. Wah, pendapatnya minta dihargai. Loh iya, enggak apa-apa, semangat. Tapi nanti dulu. Anda perlu wali songo di belakangnya yang ngawal ya toh. Butuh wisdom kan, Pak. Makanya. Nah, wisdomnya itu kan dari Bapak nih. Misalnya sekarang kalau kemudian ada pesan secara khusus nggak, Pak? Kemudian tadi Bapak sempat mengatakan bahwa ilmu marketing, ilmu pemasaran tuh masih relevan loh. Tapi masih sangat ya. Tapi apa pesannya kalau untuk generasi muda sekarang ini? Bagaimana membuat bisnisnya ataupun idenya itu semakin relevan di era digital? Jadi Anda punya entrepreneurship itu sudah by nature sekarang, Gen Z ini. Lahir itu sudah seolah-olah bisa menaklukkan dunia. Tinggal sekarang kontrolnya, remnya, strateginya. Motivationalnya itu barangkali motivator sebentar lagi mati semua itu. Tidak perlu motivasi lagi kok Gen Z itu. Makanya aku dari dulu tidak mau disebut motivator. Yang diperlukan sekarang strategi. Marketing itu bukan promosi, marketing itu bukan selling. Menentukan 4C dulu tadi itu, terus PDB, positioning, differential branding. Saya mau different dalam hal apa? Terhadap kompetitor saya, kemudian 9 elemen. Segmentation, targeting, positioning, tentukan differentiation, marketing, mix selling, dan brand, service, proses, strategi, taktik, value. Itu yang diperlukan sekarang untuk anak muda.